Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bojong Elektro, channel yang selalu akan menyajikan tutorial tentang perbaikan elektronik. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Bojong Elektro dan yang baru terjun ke dunia elektro, khususnya itu dunia perbaikan elektronik, entah itu televisi, kipas angin, ataupun mesin cuci dan yang lain-lain, sangat tepat Anda menemukan channel ini karena harus dipantau terus. Di sini akan mengupas kelapa kali mengupas. Jadi di sini akan mentutorialkan dari dasar, dari awal dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Tidak menggunakan bahasa-bahasa yang intelek ataupun yang ribet, yang tidak mudah kita untuk mengerti. Jadi bahasa-bahasa yang simpel aja. Ntar saya nyundut rokok dulu. Jadi untuk video kali ini saya akan menuangkan pada flashback pada saat waktu saya juga belajar, karena saya juga pernah belajar, apa yang saya ingin tahu dan banyak hal yang saya tanyakan. Waktu itu juga sempat di video-video sempat saya banyak tanyakan. Di salah satu video ini saya akan tuangkan pengalaman saya, pengalaman pribadi. Di sini saya akan memvideokan untuk tegangan normal pada rangkaian TV CRT. Jadi ada televisi normal nih. Ini ada mesin TV yang sudah saya servis dan normal. Di sini saya akan membahas untuk tegangan syarat-syarat TV Star, tegangan normalnya khususnya. Simak videonya teman-teman, jangan di skip karena percuma ditonton kalau di skip. Kalau ngerti sayang, terkuota sayang, nggak dapat ilmunya. Ntar saya siapin kameranya terlebih dahulu agar lebih enak dilihat. Oke teman-teman, kita mulai fokus nih. Kamera udah cakep, udah pas. Oke, kita bahas yang awal nih. Sebelum TV saya hidupin, di rangkaian TV CRT ini terdapat beberapa blok-blok pada rangkaian televisi CRT ini. Ini khususnya ini mesin Cina, mesin Wicom, karena untuk belajar, untuk pemula, lebih tepatnya kita mengenal mesin Wicom terlebih dahulu karena dia rangkaiannya tidak rumit seperti TV sub ataupun Polytron dan yang lainnya. Ini kita fokus untuk yang garis hitam ini ditandai dengan garis hitam. Di sini tegangan tinggi teman-teman. Ini yang dinamakan regulator. Regulator itu terbagi dua, yaitu bagian dalam ini primer dan bagian luar sekunder. Jadi teman-teman mungkin pernah mendengar primer dan sekunder. Kalau yang belum tahu, primer itu bagian dalam dan sekunder itu bagian luar. Jadi sekunder itu output dari cara kerja rangkaian regulator ini. Jadi outputnya itu sekunder. Dari output sekunder ini ada beberapa dioda dia, karena tegangan AC ke DC itu ditandai harus melewati diarahkan oleh dioda. Ada beberapa dioda. Ada tegangan untuk B+, dioda 1 B+. Yang kedua untuk tegangan vertikal, dan yang ketiga ini untuk tegangan 5 volt untuk supply ke memori dan ke tuner. Dan yang keempat ini untuk tegangan audio. Jadi untuk blok suara, ini diodanya yang di keempat. Jadi semuanya ada 4 dioda untuk rangkaian skema TV Cina ini, mesin Wicom.
Oke, langsung aja kita colokin TV-nya dan syarat-syarat TV tegangannya harus hadir. Jadi TV ini normal teman-teman, dan TV pun udah start. Jadi syarat-syarat untuk TV ini start, di keempat dioda ini tegangan yang harus normal, yaitu nih tegangan B+, ditandai di elko 160 volt untuk semua TV. Untuk semua TV ditandai elko 160 volt untuk B+. Oke, fokus teman-teman. Untuk B+ ini normalnya dari 110 sampai 115. Ini ada 112, ini terhitung normal. Jadi tegangan B+ ini terkadang ini kan mesin Wicom ini mesin universal, kadang misalnya tabung ngesap ataupun tabung yang lain gambar kurang kanan atau kurang kiri, jadi bisa kita taikin B+ ini dia maksimal 120 udah paling maksimal, karena kalau bisa lebih ada tabung. Jadi kalau gambar kurang kiri atau kanan, dan kan di situ ada soket bagian horizontal yang kabel merah, di situ ada 4 pilihan tuh pin-pinnya. Kalau udah paling besar masih belum juga ketutup bagian kiri dan kanan, bisa kita taikin B+, dari B+ juga bisa. Dia maksimalnya 120 teman-teman, jangan lebih dari 120, karena lebih dari 120 mengakibatkan TV nggak awet, nanti playback panas cepat rusak. Ini untuk B+ teman-teman. Dan dioda yang kedua dari output dari primer ini, sekundernya ini untuk tegangan vertikal. Nah, untuk tegangan vertikal ini kita sesuaikan aja gambarnya, apakah gambarnya sudah full atau bagus. Dia dari 25 volt sampai 30 volt teman-teman. Ini ada terukur 28 volt, ini terhitung normal. Jadi seperti itu syaratnya TV start. Dan ini penting juga nih. Ini tegangan untuk 5 voltnya. Jadi dari 11 volt ini diturunin nanti menjadi 5 volt dibagi 2 untuk ke IC memori nih. Untuk ke IC memori di sini. Ini untuk IC memori, dan untuk ke tuner juga sama, dia 5 volt juga. Dan itu syaratnya untuk IC chroma ini untuk bekerja tegangan 5 volt juga harus hadir. Dari dia asalnya dari sini teman-teman nih, untuk rangkaian TV Wicom. Nah, dioda yang keempat ini tegangan untuk audio. Jadi dari 18 volt ini terhitung normal. Lebih kadang enggak ini dari kadang 18, bisa 15 ataupun 16 normal masih. Ini tegangan untuk PCC audio. Audio itu untuk blok suara, teman-teman. Oke, kita lanjut. Dan untuk kita lanjut ke blok. Nah, untuk tegangan video teman-teman normalnya itu 180 volt. Nih tegangan video di sini 180 volt. Ini ada 188, bagus, ini normal. Kalau tegangan ini kurang dari 180 volt, biasanya tampilan TV akan blank putih teman-teman. Kebanyakan kerusakan untuk bagian video ini kebanyakan di TV Wicom ini, jadi layarnya terlihat putih seperti itu teman-teman. Dia normalnya video 180 volt. Kita lanjut teman-teman. Kita lanjut nih di bagian vertikal nih. Untuk syarat TV ini start, jadi di bagian horizontal ini dia horizontal itu ada trafo driver horizontal. Dia tegangannya berasal dari tegangan vertikal. Ini tegangan vertikalnya 28 volt. Kita urut jalurnya, dan di sini melewati R, yaitu R itu ditandai R itu berarti resistor untuk di papan PCB kodenya. Ini 28 volt. Kita urut jalurnya, di sini juga ada resistor juga.
Oke teman-teman, kita lanjut nih. Dari tegangan PCC 28 volt sampai di sini. Di sini ada jumper nih 28 dan sampai ke R nih 28 volt. R ini setelah melewati ini dia tegangannya 16 volt. Jadi kalau resistor ini yang menuju trafo driver horizontal ini putus ataupun merubah nilainya berubah, ini bisa mengakibatkan TV tidak bisa start. Trafo ini putus aja tidak bisa start TV. Jadi untuk rangkaian yang trafo horizontal ini dia berasal dari tegangan vertikal teman-teman. Jadi tegangan vertikal. Kita lanjut. Bentar, kurang gede ya, saya besarkan. Oke, nih tadi dia di sini ada resistor dari 28 diturunin menjadi 16 volt dan menuju ke kaki trafo horizontal, trafo kecil. Oke, kita lanjut ke tegangan bagian 5 volt. Ini nih dari 11,5 ini diturunin menjadi 5 volt teman-teman. Di sini dia nih jadi 5 volt. Mana dia? Bentar. Tuh 11. Kita urut jalurnya. Dia lari ke bawah. Bentar. 11 volt. Nih lari ke sini. 11 diturunin menjadi 10. Dia menuju transistor untuk menjadi tegangan 5 volt teman-teman. Lalu ini 10 voltnya, 8 voltnya, 9 volt. Ini tegangan 8 volt. Nah ini dia menjadi 5 volt nih. Dari untuk tegangan 8 volt dan 5 volt syarat-syarat TV ini bekerja. Jadi dari tegangan yang dioda ketiga ini terukur 11, nanti diturunin menjadi tegangan 8 volt dan 5 volt. Kita urut aja jalurnya, kita urut. Kalau nggak kelihatan pakai kaca pembesar. Lanjut kita ke enggak satu-satu dulu. Dari 5 volt ini nanti lari ke sini teman-teman nih untuk tegangan memori 5 volt dan ke tuner. Jadi syarat TV itu start 5 volt di memori dan di tuner itu hadir. Jadi TV hidup. Dari tegangan yang 11 ataupun 12 kita urut jalurnya, dia lari ke sini nih. Tuh. Ini tegangan 8 voltnya. Ini 8 volt juga, dan ini untuk 5 volt di sini nih. Lalu kita lanjut ke dioda keempat. Dioda keempat ini untuk suplai tegangan audio, yaitu bagian suara. Untuk bagian suara teman-teman, blok suara. Terus jadi cukup seperti itu. Oh ya, ini nih untuk di kaki vertikal nih kadang-kadang banyak yang bingung juga normalnya di vertikal karena banyak kasus di TV CRT ini di vertikal. Di sini di kaki ini terukur untuk bagian vertikal yaitu 3,4. Ini dalam keadaan TV normal teman-teman. Dan di sini yang kedua ini PCC-nya untuk 28 volt. Dan yang ketiga ada 15. Yang keempat ini ground. Lanjut. Ini ada 2,8.
yang keenam ini juga 28, dia buat apa ini ya, 28 volt nih dari dioda damper, ini dioda di vertikal, dan ini 3,4 teman-teman, seperti itu. Jadi untuk syarat TV bekerja tegangannya kurang lebih seperti itu yang tadi saya jelasin. Mudah-mudahan teman-teman bisa buat referensi ketika menyervis dapat kebuntuan untuk mencari tegangan yang normal nih. TV sudah hidup, teman-teman udah hidup normal. Oke teman-teman, saya rasa sudah cukup untuk tegangan TV CRT itu normal seperti yang tadi saya videokan. Untuk teman-teman yang baru terjun ke dunia elektronik, semangat teman-teman, yakin pasti bisa kalau kita yakin dan rajin juga searching untuk mengenal komponen-komponen pada rangkaian TV CRT. Di video saya sebelumnya sudah ada untuk transistor, MOSFET, untuk membaca multitester analog. Jadi penting juga kita untuk mengetahui membaca di multitester analog, karena kita untuk menyervis itu kita butuh multi digital dan analog sesuai kebutuhan. Ketika kita mau mengukur transistor itu lebih enak pakai analog. Dan teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel Bojong Elektro, silahkan tekan tombol subscribe-nya teman-teman, dan juga tombol loncengnya agar ada notifikasi video terbaru dari saya. Dan juga saya lebih semangat lagi untuk mentutorialkan, untuk nge-share video-video, dan harapan besar saya dapat bermanfaat video yang saya share dari yang di bawah-bawah juga. Salam solder panas teman-teman dari Tangerang khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.